Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hasim Swaib pernah berceramah di IMIM. Apabila masjidmu ingin jamaahnya ramai, dua saja benahi. Pertama asalnya, tugasannya, kedua imamnya. Itu menurut pendapat dia. Tadi kan dikatakan bahwa azan itu fungsinya untuk memanggil untuk kita salat. Terus Nabi Pak Hadi ngomong Nabi hanya satu kali azan di saat cucunya Hasan dan Husain. Berarti fungsinya azan di situ yang bagaimana? Saya belum tahu artikan fungsi azan di saat Nabi mengasankan cucunya itu Hasan dan Husain. Dan saya pernah melihat juga sudah selama hidup saya sudah sering ngantar orang meninggal, Pak. Orang meninggal di kubur. Tapi baru satu kali saya melihat orang dikubur di saat dikasih turun diasankan. Iya, padahal kita tahu persis bahwa fungsi azan itu sebenarnya untuk mengambil kita untuk salat. Iya. Jadi saya kembali ke tentang azan itu sendiri. Dulu di zaman Nabi dua tukang azan, satu Bilal bin Rabah, satu Mimadu. Itu makanya ada azan dua kali kan dia saat subuh. Umi Madung itu orangnya buta, dia buta. Artinya itulah Umi Madung ceritanya pernah bermohon kepada Nabi, ya saya buta, rumah saya jauh. Bagaimana kau saya di rumah saja? Nabi ngomong, apa kau dengar suara? Iya sedengar, ya berangkat. Jawab panggilan itu. Kan itu adalah suatu panggilan untuk menunjukkan suatu perintah. Jadi kalau kita mengerti itu tidak ada alasan untuk setelah kita mendengar suara azan itu harus ke masjid. Jadi azan itu sendiri ada yang mengartikan, para ustaz mengartikan salah satunya tadi panggilan untuk salat. Kedua, salah satu bentuk hidayah yang dia sebarkan Allah di muka bumi ini. Karena hidayah dianggap sesuatu yang begitu halus yang tanpa kita mengetahui bahwa itu hidayah. Apakah orang itu mau mengambil hidayah itu atau tidak? Ketika suara azan itu bergema, apakah dia ingin menjawab panggilan? Apabila menjawab panggilan itu, maka dia akan mengambil hidayah itu. Berarti hidayah itu masuk dalam dirinya sehingga dia melaksanakan perintah. Karena hidayah begitu bertebaran di muka bumi, kita melihat orang berangkat mesti ke salat, itu hidayah juga. Apakah kita mau menirunya, mencontohnya, mengikutinya bahwa orang salat, itu termasuk hidayah. Dan salah satu azan juga. Dan yang ketiga itu azan itu panggilan rahmannya Allah, panggilan kasihnya Allah kepada setiap hambanya. Dia memang dia mengajak bahwa salatlah kau yang saya perintahkan. Apabila engkau salat, maka engkau akan bahagia, engkau akan menemukan suatu kemenangan. Engkau kan masjid dibangun di TPR itu, Pak Nasir masih ingat tetap tuh. Kita azan satu kali, tapi ada yang mempermasalahkannya. Dia bilang harusnya dua kali. Saya bilang, tapi tidak ada masalah. Saya bilang, kalau tidak ada masalah jangan dipermasalahkan. Jadi azan satu kali. Akhirnya panggil Kiai Ustaz. Jadi setelah dia memberikan pengarahan supaya jangan berselisih, habis itu dua kali. Jadi mereka bertahan teman-teman itu. Dia bilang ini dilakukan di Utsman. Saya bilang mau kembali ke Utsman atau mau kembali ke zaman Rasul. Rupanya waktu kami mengalah dua kali. Saya bilang oh memang kita tidak di zamannya Rasul, kita berada di zamannya Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang ingin kami sampaikan dari segi hukum dulu, hukum azan itu. Ulama berbeda pendapat tentang hukum azan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang mazhab kita di Indonesia, hukumnya yang muktamad ya adalah sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah. Artinya kalaupun salah pada waktu azan tidak mengapa, walaupun jumhur ulama mengatakan azan itu fardu kifayah. Iya, artinya dalam satu daerah harus ada yang azan. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Nabi itu ketika ingin menyerang sebuah daerah, dia dengar dulu satu hari. Kalau tidak ada azan, maka dia serang. Kalau ada azan, dia tidak serang. Yaitu menunjukkan bahwa azan itu fardu kifayah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah. Nah, mengenai masalah tajwid tadi, perlu untuk kita sampaikan bahwa tajwid itu hanya untuk membaca Quran. Ya.
Jadi banyak sekali kekeliruan dan banyak sekali pertanyaan seperti ini. Jadi tajwid itu digunakan hanya ketika kita membaca Quran. Adapun azan kemudian yang lainnya itu tidak harus kita pakai tajwid, tetapi catatannya harus benar, ya, harus benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, ya, kalau kita Allahu Akbar, kalau kita kasih panjang Allahu Akbar, maka itu tidak merubah arti. Yang penting tidak merubah makna. Itu saja. Yang penting tidak merubah makna, maka tidak mengapa kita kasih panjang, biar sampai panjang berapa harakat, tapi ulama membatasi sampai 14 harakat. Ya. Jadi biar kita kasih panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting itu tadi tidak merubah makna. Jadi jangki begini, Allahu Akbar, ini salah, merubah makna. Karena itu artinya apakah Allah besar? Ini bisa kafir kalau kita yakin. Itu bisa kafir kita. Jadi yang penting maknanya benar. Sama tadi sebenarnya itu yang apakah dia tebal atau tipis, itu sebenarnya tidak merubah makna. Jadi misalnya kita bilang lillahi, kalau kita bilang lillahi sadat asan, itu tidak apa-apa karena tidak merubah makna. Tetapi kalau baca Quran, itu lahan khafi namanya. Pertama yang azan yang subuh, kalau tidak salah tadi juga yang subuh, yang kami ketahui memang disebutkan bahwa di subuh hari itu ada 2 kali azan. Pertama setelah tengah malam, artinya fajar kasib. Fajar itu ada 2, ada fajar kasib, ada fajar sodik. Ya, fajar sodik ini yang menunjukkan waktu masuknya subuh. Ada namanya fajar kasib. Fajar kasib itu yang horizontal, kalau ada yang melintang. Itu kita bisa lihat itu nanti kalau biasanya sekitar setengah jam. Nah, jadi di zaman Nabi itu apa alasannya? Para ulama menyebutkan karena banyak alasan-alasan disebutkan oleh para ulama. Pertama, para ulama menyebutkan kalau waktu subuh itu atau sebelumnya tidak boleh azan selain ini. Jadi azan itu hanya untuk salat 5 waktu, terkecuali itu tadi salat subuh. Nah, kenapa dikecualikan salat subuh? Karena ketika salat subuh itu beda dengan waktu-waktu yang lainnya. Waktu-waktu yang lainnya kita terjaga, tapi waktu salat subuh umumnya kita tidak terjaga. Nah, azan yang pertama itu untuk membangunkan orang, pertama untuk bisa salat witir. Kemudian mungkin ada orang yang puasa, ya, untuk bisa membangunkan orang sahur. Kemudian ini disebutkan oleh para ulama, saya sebutkan saja tidak mengapa. Ada orang yang, ya, umumnya orang biasa junub, ya, jadi dia butuh persiapan untuk mandi. Kalau hanya 1 kali azan itu agak sulit, ya, jadi butuh persiapan untuk mandi. Kemudian juga itu tadi untuk salat witir, ya, karena salat witir ini salat yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan, sunnah muakkad. Bahkan Umar itu tidak mengambil persaksian untuk orang yang tidak salat witir, ya, walaupun 1 rakaat kita salat witir. Jadi kira-kira itu alasannya. Kemudian yang kedua tentang salat Jumat, itu sebenarnya waktu itu di era Utsman bin Affan. Jadi bukan di zamannya Nabi. Ilatnya itu, alasannya itu karena pada waktu itu apalagi susah untuk orang cepat-cepat datang ke masjid. Jadi butuh panggilan yang pertama dulu supaya orang bisa banyak berkumpul ke masjid. Karena azan ini ada rukun-rukunnya. Ada dengar khutbah, kita harus dengarkan khutbah, dan banyak rukun-rukunnya. Jadi sebelum masuk waktu azannya waktu Jumatnya, maka perlu untuk azan pertama untuk memanggil orang, karena pada waktu itu rame seperti itu, ya, perlu untuk memanggil. Jadi bisa dikiaskan di tempat ini. Saya kira ada yang beberapa masjid kita lihat hanya 1 kali azan Jumatnya, pas habisnya dari mimbar. Iya, jadi tidak mengapa. Jadi itu persoalan fikih. Jadi persoalan fikih, apakah kita memakai 2? Karena sebagian para ulama mengatakan tidak perlu karena ilatnya sudah hilang. Kemudian ada juga yang masih diperlukan hal tersebut. Jadi kalau kita mau pakai 1 terus bisa, pakai 2 juga bisa. Iya. Iya. Adapun yang saya wallahu alam, saya tidak terlalu paham.